Saya pada tema malam hari ini adalah mengungkap nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ya. Saya pada tema malam hari ini adalah mengungkap nubuatan Nabi Muhammad SAW di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Ya, mungkin Anda baru mendengar, ya. Mudah-mudahan ini menjadi berkat buat kita semua. Ya, Yohanes 14 ayat ke-6 biasanya kan orang-orang Kristiani, umat Islam, ihdinas siratal mustaqim katanya. Ya. Ini sudah saya jawab bintahan ini ya. Ihdinas siratal mustaqim, jawabannya itu ya di Yohanes 14 ayat 6. Apa itu bunyinya? Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, Nandar, mana ada dari kata-katanya ini, dari kata-kata, dari kalimatnya saja tidak ada itu kata-kata Muhammad, kata Ahmad, kata siapa bro. Loh, kenapa? Ya kamu kan yang baca terjemahan. Salam terjemahan. Ya. Kalau mau menemui nama Nabi Muhammad SAW, jangan lihat terjemahan, lihat original teks. Ya, oke, aku tunjukkan kepada kalian ya. Ini sudah saya tulis di whiteboard. Maka saya juga akan memperlihatkan kepada Anda di banner ini ya, nanti muncul ayatnya ya. Mana ya? Kumaha atuh ya tengah sukuna. Cing, ya bisa tuh. Nah, alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, ternyata bisa. Akan tetapi saya tidak bisa membacanya karena HP kecil ya. Kalau kecuali di laptop. Makanya saya gunakan whiteboard. Ya. Ini adalah Yohanes pasal 14 ayat ke-6 dalam bahasa Ibrani. Ya. Oke, kita lihat ya, di mana sih letak nubuatan Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya coba lihat bannernya dulu, mudah-mudahan sudah saya lampirkan semua. Aduh, mana sih? Ada yang hilang nih ya. Ya, hilang satu deh, nggak apa-apa deh, ya. Oke, ya, coba perhatikan di layar. Kelihatan ke saudara? Ya, Anda lihat ya, gambar aja ya, itu adalah Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Saya bacakan bahasa Ibraninya ya. Payomer Elau Yeshua ya. Payomer Elau Yeshua Anoki Haderek Weahmat Weamat ya. Wehayim. Nah, ya. Lalu di mana letak nubuatannya? Begini ya. Nabi Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang pengajarannya itu penuh ilmu mantek, ya, ilmu perumpamaan, silogisme, perumpamaan. Orang-orang yang nggak nyampe otaknya nggak paham. Makanya para murid juga itu banyak yang nggak paham tentang perumpamaan Yesus Hamasiah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hikmah sehingga kita memahami ya perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Isa alaihi salam ya.
Nah, ini perhatikan saudaraku mana ya. Nah, Payomer Allah Yeshua, ya. Anoki, ya. Anoki Payomer Allah Yeshua, ya. Isa berkata, ya. Anoki haderek weamat wehayem, ya. Sebentar. Nah, Yesua Hamasiah, saudaraku, perhatikan, ya. Perhatikan, Yesua Hamasiah mengatakan, Yesua, ya. Yod, Shin, Wau, Ain, Yesua, Anoki, ya. Dia mengatakan, ya, haderek, ya. Akulah, ya. Anoki, akulah, haderek jalan, ya. Weamat, weamat, ya. Kalau kita lihat terjemahan, ya, akulah, ya, anoki haderek, ya, akulah jalan, we amat, apa di situ, akulah jalan, ya, haderek kan jalan. Kalau di terjemahan we ahmad, apa, kebenaran. Nah, ini saudara permasalahannya, ya, ini permasalahannya. Oleh karenanya, ya, kenapa teman-teman Kristiani tidak mengenali Nabi Muhammad SAW? Karena we ahmad diterjemahkan menjadi kebenaran. Lah, inilah, ya, oleh karenanya firman Tuhan katakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab lalu mereka mengatakan, ya, mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah padahal bukan. Ya, untuk mengaburkan nubuatan Nabi Muhammad di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, Ahmad, yaitu diganti, diterjemahkan sebagai kebenaran. Ya, sebagai kebenaran. Wah, Nandar. Ahmad itu kebenaran, Nandar. Makanya, belajar bahasa Ibrani. Loh, kenapa dengan bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani itu sama dengan bahasa Arab. Salam, salam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama saya, Alef Tao, akan mengudara bersama, dan saya akan membahas tentang Yohanes 14 ayat 6. Tentang ungkapan Yesus, akulah kebenaran. Bahasa Ibrani, emet, bahasa Yunani, aletheia. Dalam peristiwa ini, saya akan mengomentari sebuah video yang mengklaim bahwa ada Nabi Muhammad dinubuatkan di dalam ayat tersebut. Nah, tadi kita sudah saksikan video bagaimana Nandar berkomentar dengan mengklaim bahwa ada nubuat Nabi Muhammad di dalam Injil. Nubuat itu terdapat di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Tentang ungkapan Yesus, akulah kebenaran. Dalam bahasa Yunani, aletheia, dan bahasa Ibrani, emet. Menurut Nandar, kata emet atau kebenaran menunjuk kepada Nabi Muhammad atau Ahmad. Klaim ini tidak perlu ditolak oleh kekristenan, tapi sebagai ajakan untuk berkomunikasi secara teologis untuk menemukan maksud dari teks tersebut. Dan hanya teks yang memberi jawaban secara akurat sesuai dengan nubuat-nubuat kitab suci. Saya akan membacakan Yohanes 14 ayat 6 dalam bahasa asli Yunani, bahasa terjemahan Ibrani, Inggris, dan Indonesia, agar kita lebih memahami dan mengerti secara lengkap dari teks ini. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara sekalian, kita melihat dalam teks ini saja, ya, dalam kekristenan dan Yudaisme, ya, sangat percaya dan mengakui dan mengucapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa Allah itu adalah Bapa. Ya. Mereka menyebut Allah adalah Bapa, adalah suatu hubungan yang erat sekali, yang sangat dekat dengan Allah. Ya. Namun dalam agama Islam, ya, mereka tidak menemukan kata Bapa itu. Ya. Mereka tidak boleh menyebut Allah itu Bapa. Jadi terjadi perbedaan teologi antara Muslim dan Kristen dan Yahudi. Oleh karena itu kalau Nandar mengklaim bahwa di Yohanes 14 ayat 6 itu adalah nubuat, kata emet atau kata kebenaran itu menunjuk kepada Nabi Muhammad, ya, maka klaim itu bertentangan. Klaim itu bertentangan karena dari bunyi teks saja sudah sangat jelas kita, bahkan Tuhan Yesus sendiri menyebut Allah adalah Bapa. Ya. Sedangkan dalam agama Islam tidak. Jadi menurut saya klaim daripada Nandar itu sudah gugur. Ya, kita lihat Yohanes 14 ayat 6 dalam bahasa Inggris. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ya. Dalam bahasa Yunani itu bahasa asli Perjanjian Baru. Yohanes 14 ayat 6 berbunyi demikian. Lege auto ho Iesus egoimi he hodos kai he aletheia kai he zoe odes erketai proston patera emi di emo. Jadi ada kata patera di situ. Lalu dalam bahasa Ibrani Yohanes 14 ayat 6, wa yomer elau Yesua anoki haderek, weha emet, weha haim, weslo yavo el haav, bileti al yadi. Ya. Jadi dalam bahasa Ibrani pun Tuhan Yesus, Yesua menyebut Allah adalah Av atau Bapa, ya. Ab atau Bapa. Ya. Jadi teologi Kristen itu sangat berbeda. Nah, untuk berbicara tentang kebenaran, ya, karena Nandar merujuk dari bahasa Ibrani, emet adalah menunjuk kepada Muhammad atau Ahmad. Maka saya membahasnya dari bahasa Ibrani dan akan masuk ke dalam bahasa Yunani tentang aletheia supaya kedua kata ini dikombinasikan untuk kita mendapatkan identitas yang jelas secara teologis dan filosofis, arti yang sesungguhnya daripada teks yang dimaksud. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata emet itu terbentuk dari 3 kata bahasa Ibrani, 3 huruf bahasa Ibrani, yaitu alef, mem, dan tau atau taf. Aksara alef adalah huruf pertama dalam urutan abjad Ibrani modern. Sedangkan pada zaman Musa disebut Paleo Ibrani, ditulis dengan kepala lembu, melambangkan kekuatan. Nah, aksara alef
adalah simbol tentang kepribadian Allah atau Elohim. Alef adalah simbol dari Allah sebagai kepala, pemimpin yang utama dari segala sesuatu, kekuatan, sumber hidup segala sesuatu. Dalam Sefer Yetzirah, huruf Alef adalah raja atas nafas. Udara terbentuk di alam semesta, suhu tahunan, dan jantung dalam jiwa. Ada satu keistimewaan bagi huruf Alef yang terwakili di dalam kata emet dengan memberikan pengertian yang mendalam, yaitu Alef merupakan huruf pertama dari kata Ibrani emet, artinya kebenaran. Dalam Torah Yahudi, huruf Alef adalah pemberi kehidupan. Jadi huruf Alef sebagai subjek sekaligus objek kajian dari kebenaran dan kehidupan itu. Yang mana menunjuk kepada Alef atau Elohim yang menyatakan diri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ya. Saya tegaskan lagi, jadi huruf Alef sebagai subjek sekaligus objek kajian akan kebenaran dan kehidupan. Itulah Alef atau Elohim yang menyatakan diri menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi simbol itu menunjuk kepada pra-eksistensi Yesus yang awal mulanya adalah Allah sendiri. Alef juga mewakili 3 kata yang menjadi nama mistis Yahweh atau Adonai, Tuhan dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab Keluaran 3 ayat 14, aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani, Ehye, Aser, Ehye. Dan Alef adalah bagian penting dari misteri dan formula mistis keesaan Elohim itu. Ya. Jadi kata Alef itu menjadi bagian penting di dalam Ehye, Aser, Ehye. Alef dalam mistikos Yahudi menunjukkan keesaan Tuhan. Huruf ini sering terlihat sebagai kombinasi dari Yod titik atas, Yod atau titik bawah, dan Waw yang membentuk garis lurus. Yod atas menunjuk pada aspek mistis atau rahasia yang tersembunyi di dalam diri Allah. Sedangkan Yod bawah menunjuk pada aspek pernyataan dan kehadiran Allah di dunia. Garis lurus dari huruf Alef, yaitu Waw, yang menghubungkan Yod atas dan Yod bawah, sebagai garis yang menghubungkan antara kita dan Dia melalui penyembahan untuk mengenalnya. Yang kedua, kita melihat abjad terakhir dari huruf Ibrani, Tau atau Taf. Tau atau Taf dalam Paleo Ibrani Musa. Musa menulis hurufnya seperti tanda salib. Namun dalam Ibrani modern ditulis dengan garis lurus ditarik melengkung ke belakang. Seperti tanda seorang dengan rendah hati sedang memikul beban berat. Tau penggunaan literal dalam Taurat menunjukkan luka atau penderitaan. Huruf Tau atau Taf adalah huruf terakhir dari kata Ibrani Emet, artinya kebenaran. Jadi ada peranan huruf Tau
dalam kata emet, artinya kebenaran. Jadi huruf tau sebagai subjek sekaligus objek kajian akan kebenaran. Tanpa huruf tau maka tidak ada pembenaran pada makhluk ciptaan yang mulia. Midrash menjelaskan bahwa emet terdiri dari huruf pertama, tengah, dan terakhir dari alfabet Ibrani. Alef, Mem, dan Tau. Jadi kalau kata emet menunjukkan kepada Allah adalah kebenaran itu dan kebenaran itu meliputi segalanya, maka dalam Taurat kata emet yang memberi kehidupan kepada manusia. Dengan demikian jika huruf alef dihilangkan pada kata emet, maka yang ditemukan adalah mati, tidak ada kehidupan. Dan jika huruf tau dihilangkan pada kata emet, maka tidak ada penebusan. Dan jika huruf mem dihilangkan pada kata emet, tidak ada pengampunan dosa, penyucian atau pengudusan. Jadi betapa pentingnya ketiga kata itu, ketiga huruf itu berperan dalam satu kata emet, artinya kebenaran. Makna huruf tau dalam aksara Paleo Ibrani zaman Musa dan para nabi. Ya, kita melihatnya, Musa bertemu dengan Tuhan, ya, Adonai, Yahweh, dan sekaligus melihatnya dan Musa tahu rencana penebusannya atas umat Israel dan umat manusia. Sehingga dia menulis huruf tau atau taf dalam bentuk salib sebagai simbol dari kematian Yesus di salib. Bukti itu kita lihat dalam Paskah Ibrani di Mesir. Terdapat dalam Keluaran 12 ayat 7. Ayat 13, ayat 22 dan 23. Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun mengatakan kepada jemaah Israel, menurut kaum keluarga mengambil seekor anak domba jantan yang tidak bercacat celah untuk dijadikan sebagai korban Paskah. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas. Pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Darah yang dioles pada kedua pintu menggambarkan huruf tau atau taf, seperti tanda salib. Jadi dalam Paskah Yahudi, huruf tau atau taf ditulis dengan darah mirip salib yang ditulis pada ambang pintu dan tiang pintu rumah-rumah orang Ibrani di Mesir untuk menghindari wabah kematian anak sulung. Untuk menghindari wabah kematian anak sulung. Jikalau itu tanda darah yang berupa salib itu tidak ada di ambang pintu rumah, maka maut akan terjadi. Ya. Pasti terjadi kematian anak sulung dalam rumah itu. Dalam penglihatan Yeskiel, ya, di Yeskiel 9 ayat 4, Tuhan memerintahkan para malaikatnya untuk memisahkan mereka yang takut akan Tuhan dari mereka yang tidak takut akan Tuhan. Dalam perjalanan mereka melalui kota Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel, dan menulis huruf T atau Tau atau Taf pada dahi orang-orang yang mengeluh karena semua perbuatan keji yang dilakukan di sana. Penglihatan Nabi Yeskiel menggambarkan sebuah huruf Tau atau Taf seperti tanda salib. Hal ini menunjukkan bahwa
Paskah, ya, sama persis dengan Paskah Yahudi, yaitu darah pada ambang pintu dan tiang pintu rumah-rumah Ibrani di Mesir untuk menghindari kematian anak sulung. Dalam penglihatan Nabi Yeskiel, barang siapa tidak memakai tanda itu, pasti ia mati. Dengan demikian kita melihat huruf Tau itu sangat penting dalam peranan dari kata emet. Nah, kita melihat kata Alef dan Tau. Dalam alfabet Ibrani, huruf pertama Alef dan huruf terakhir Tau atau Taf. Dan kedua huruf ini disebut dalam kitab suci, sebagai Alef Tau. Dan dalam alfabet Yunani juga, huruf pertama Alfa dan yang terakhir adalah Omega. Dan kedua huruf ini baik dalam bahasa Ibrani dan Yunani disebut dalam kitab suci dengan Alef Tau, Alfa Omega. Adalah sebuah gelar bagi yang awal dan yang akhir, yang hanya dimiliki oleh Adonai atau Yahweh. Dan dialah Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi paparan daripada Alef dan Tau yang berperan dalam kata emet, artinya kebenaran, itu sangat luar biasa, menunjukkan kepada praeksistensi Mesias atau Yesus Kristus. Oleh karena itu kita mendapatkan suatu pengertian yang begitu mendalam yang saudara tidak mendapatkan dalam tafsiran-tafsiran buku-buku yang lain. Nah, sekarang kita membahas tentang huruf Mem, huruf Ibrani Mem. Huruf Ibrani Mem adalah huruf ke-13 dalam alfabet Ibrani dengan nilai gematria 40. Nah, ada banyak bukti-bukti dalam kitab suci mengenai angka 40. Misalnya, air bah menutupi bumi selama 40 hari 40 malam. Bangsa Israel harus mengembara selama 40 tahun ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Musa menghabiskan waktu selama 40 hari 40 malam selama 3 kali di Gunung Sinai untuk bertemu dengan Yahweh atau Adonai atau Hasem. Musa mengutus mata-mata untuk mengintai tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian selama 40 hari 40 malam. Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yesus naik ke surga pada hari ke-40. Ada masa 40 hari untuk selikot, saling memaafkan, sebelum tiba hari raya Yom Kippur 10 Tisri. Nah, inilah bukti-bukti dari huruf Mem menurut gematria. Masih mengenai gematria daripada huruf Mem, di dalam Talmud, Avodah Zarah 5b dijelaskan bahwa usia 40 tahun adalah usia di mana seseorang sudah memiliki da'at. Da'at itu bahasa Ibrani. Dalam bahasa Indonesia artinya
pengertian atau pemahaman, understanding. Jadi usia 40 itu matang untuk menerima roh pengertian, pemahaman akan Torah. Ya. Jadi seseorang yang memiliki pengertian atau pemahaman akan Torah, maka dia memahami kitab suci itu dengan baik dan benar. Nah, kita melihat juga huruf mem dalam piktograf. Ya. Piktograf itu merupakan lambang. Kita melihat piktograf, maka huruf mem melambangkan air. Ya. Air merupakan sebuah lambang purification. Dalam perjanjian lama itu disebut dengan pembersihan, pentahiran. Sedangkan dalam perjanjian baru penekanannya penyucian, pengudusan atau pengampunan dosa. Jadi dalam bahasa Ibrani air adalah mayim, yang artinya adalah mata air. Misalnya dalam Yesaya 12 ayat 3, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dari Yesaya 12 ayat 3 kita melihat ada hubungan antara huruf Ibrani mem dengan air, yaitu mayim, yang berhubungan dengan mata air, yaitu mayim, dan berhubungan dengan Yesua atau Yesus. Dan juga berhubungan dengan kata Ibrani Masyak, Mesias. Jadi huruf mem yang mempunyai nilai gematria ini dipakai juga di dalam kata Masyak atau Mesias. Oleh karena itu ketika melihat kembali kepada Yesaya 12 ayat 3 yang sering dibacakan setiap acara penutupan Sabat Yahudi, itu Hafdalah, maka ada kaitan yang sangat penting pada kitab Yesaya. Huruf mem berkaitan atau berhubungan dengan kata Ibrani Masyak. Ini menjelaskan bahwa Masyak atau Mesias akan membawa daat. Ya. Siapakah Mesias itu? Allah Yesus adalah Mesias itu. Akan membawa daat, membawa understanding, membawa pengertian, membawa pemahaman akan Torah. Seperti air, seperti mata air yang tidak pernah kering. Dan setiap orang yang memiliki kesukaan akan Torah, maka digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yaitu mayim. Mari kita lihat, kita membacanya dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Torah Tuhan atau Torah Yahweh Adonai, dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, mayim, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dan kita melihat secara intertekstual di dalam Injil, terdapat dalam Yohanes 4 ayat 7, 10, 13, dan 14. Huruf mem berkaitan dengan air mayim, air kehidupan, menunjuk kepada Yesus adalah air hidup di dalam Yohanes pasal 4 ayat 7, ayat 10, 13, dan 14. Mari kita membaca bunyi ayat tersebut. Maka datanglah, ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air.
Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup. Ayat 13 dan 14, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Dari ayat-ayat ini, kita melihat sangat jelas kata huruf mem menunjuk kepada Yesus sebagai air hidup, sebagai keselamatan. Kita melihat bagaimana huruf mem ya dengan nilai gematria yang berkaitan dengan air atau maying memiliki arti bahwa Yesua atau Yesus adalah Masiah, adalah Mesias. Kedua, Yesus atau Yesua adalah yang membawa air, ya, mayim, air hidup. Yesua atau Yesus adalah yang akan membawa purification, pembersihan akan dosa, pengampunan dosa, pengudusan atau penyucian akan dosa. Yesua sebagai pembawa daat atau pengertian, pemahaman, understanding, ya, akan Torah seperti mata air yang tidak pernah kering, yang mengalir sampai hidup yang kekal. Ini sangat jelas huruf mem. Nah, kesimpulan dari ketiga abjad huruf Ibrani, alef, mem, dan tau atau tav, saya berikan kesimpulan bahwa huruf alef menjelaskan ketuhanan Yesus. Huruf tau atau tav menjelaskan kemanusiaan Yesus yang mati menebus dosa. Huruf mem menjelaskan tentang pengampunan dosa dan pengudusan di dalam Yesus. Huruf alef, tau, dan Yunani alfa dan omega adalah sebuah gelar bagi yang awal dan yang akhir, yang hanya dimiliki oleh Adonai atau YHWH. Dia adalah Yesus Kristus, Yesua HaMasiah. Dengan demikian, ketiga huruf Ibrani, alef, mem, dan tau atau tav menunjuk kepada Yesus Kristus sebagai sang kebenaran, emet dalam bahasa Ibrani, Yunani aletheia. Ini sangat luar biasa. Ya. Sekarang kita berikan kajian tentang bahasa Yunani aletheia. Yunani aletheia. Lege auto ho Yesus. Egoimi he hodos. Kai he aletheia. Kai he zoe. Odis erketai. Proston patera ime. Di emo. Ya. Jadi kita melihat kata aletheia. Kata aletheia. Pengertian kata kebenaran aletheia dalam bahasa Yunani, itu kata aletheia itu terdiri dari dua kata, a dan lete. A artinya tidak, lete artinya tersembunyi. Jadi aletheia artinya penyingkapan diri Allah atau penyataan diri Allah.
atau dibukakan atau tidak tersembunyi. Dengan demikian, siapakah yang dimaksud dengan penyataan diri Allah? Kita menemukan bahwa penyataan diri Allah itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah penyingkapan diri Allah. Ya. Tidak ada rahasia yang disembunyikan bagi umat manusia. Karena kasihnya dia menyatakan diri. Akulah sang kebenaran. Ya, akulah sang kebenaran. Dengan demikian kita mengambil suatu kesimpulan. Siapakah yang patut disebut sebagai sang kebenaran, Emet atau Aletheia? Kata ini disematkan pertama kepada pribadi yang turun dari surga. Pertama, kepada pribadi yang memiliki eksistensi yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada pribadi yang kudus tanpa dosa. Ketiga, kepada pribadi yang turun dari surga ke dalam dunia dan tahu jalan ke surga. Keempat, pribadi yang benar secara mutlak, tidak ada kesalahan pada dirinya dengan mengatakan, akulah sang kebenaran. Kelima, pribadi yang membenarkan, memerdekakan, menebus manusia dari dosa. Keenam, pribadi yang rela mati bagi umat manusia dan diteladani atau dicontoh. Dengan demikian, sangat jelas kata emet atau aletheia atau bahasa Indonesia kebenaran menunjuk kepada Yesus. Dialah Yesus Kristus sebagai firman Allah yang kekal. Dialah kebenaran itu. Dialah kebenaran sejati yang menyiapkan jalan ke surga dan memberi hidup kekal kepada umat manusia. Dari tafsiran-tafsiran ini, Bapak Ibu mendengarnya, ya, ini merupakan suatu tafsiran tingkat dewa. Ya. Jadi, bagaimana Nandar mau membantah hal ini? Ya. Bagaimana Nandar mau berargumentasi dan menggantikan kata emet atau kebenaran itu dengan Nabi Muhammad? Saya yakin Nabi Muhammad akan menolak itu dengan cara yang benar. Ya. Nabi Muhammad akan menolak pernyataan Nandar dan para ustadz dengan cara yang benar. Mari kita melihat pengakuan Nabi Muhammad atas kealahan atau ketuhanan Yesus atau Isa Al-Masih. Quran surah An-Nisa 4 ayat 171 berbunyi, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan roh darinya. Quran surah Ali Imran 3 ayat 45. Sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Quran surah 19 ayat 36. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah dia. Ini adalah jalan yang lurus. Siapakah Siratal Mustaqim itu? Isa Al-Masih. Mari kita melihat surah As-Sukhruf 43 ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat.
itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Ikutilah Isa Al-Masih. Ikutilah Tuhan Yesus. Itulah jalan yang lurus. Saya mengambil kesimpulan dari ayat-ayat Al-Quran ini. Pertama, Isa Al-Masih adalah kalimat Allah atau firman Allah. Itu menunjukkan pra-eksistensi dari Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus. Isa Al-Masih adalah utusan Allah. Ya, utusan Allah. Dia diutus oleh Bapa dari surga datang ke dalam dunia untuk menebus dosa manusia. Yang ketiga, Isa Al-Masih adalah Roh Allah. Dia datang ke dalam dunia. Dia lahir ke dalam dunia oleh karena kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Allah. Yang keempat, Isa Al-Masih adalah terkemuka di dunia dan akhirat. Berarti tidak ada yang mendahului dan mengakhirinya. Yang kelima, Isa Al-Masih mengetahui hari kiamat. Tanyakanlah hari kiamat kepadanya. Yang keenam, ikutilah Isa Al-Masih. Yang ketujuh, Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus yang saudara cari selama ini. Jadi pembuktian-pembuktian ini sangat akurat dan luar biasa yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Tidak bisa dibantah. Nah, kita melihat kebenaran dalam ciptaan. Alam semesta adalah ciptaan. Manusia adalah ciptaan. Malaikat adalah ciptaan. Dengan demikian, apa yang kita harapkan pada makhluk ciptaan? Alam semesta dicipta secara relatif. Maka pengetahuan yang kita dapatkan adalah kebenaran relatif. Para malaikat dicipta secara relatif. Tidak ada kebenaran mutlak padanya. Manusia dicipta secara relatif. Tidak ada kebenaran mutlak pada manusia. Kalau demikian, apa yang akan kita harapkan dari semua ciptaan itu? Tidak ada harapan yang kita dapatkan. Atau kita nantikan dari mereka. Semuanya sia-sia. Maka kebenaran mutlak terdapat pada kata emet, aletheia, dan menunjuk kepada Yesus. Yesus berkata, akulah emet, akulah kebenaran. Akulah aletheia. Hanya melaluinya segala sesuatu diciptakan, baik di bumi maupun di surga. Baik kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 3. Kolose 1 ayat 16 dan 17. Dengan demikian, kebenaran atau emet atau aletheia bersifat absolut. Bukanlah definisi istilah. Bukan juga konsep, melainkan pribadi yang hidup. Semua yang diciptakan Allah bersifat relatif. Sehingga tidak ada yang diperbandingkan dengan dirinya. Sebagai aletheia atau kebenaran. Jangan ada padamu kebenaran lain di hadapan Tuhan Allahmu, di hadapan pribadi Yesus. Jadi Bapak Ibu berpikir selama ini kebenaran itu adalah sebuah susunan kata-kata atau konsep atau definisi istilah. Ternyata kebenaran itu bukan demikian. Kebenaran itu adalah pribadi Allah itu sendiri. Kebenaran itu telah menyingkapkan diri dan mengatakan, akulah kebenaran. Itulah Yesus Kristus. Jangan pergi kepada yang tidak bertanggung jawab. Jangan pergi kepada yang relatif. Karena hidupmu pasti binasa. Maka pesan saya buat sang Jonathan Nandar. Jonathan Nandar menyebut dirinya sang Jonathan Nandar. Pesan saya kepada dia dan ustadz-ustadz yang lain, silakan cari tafsiran ini dalam buku manapun. Tidak akan dapat kamu temukan.
seperti ini. Ini tafsiran tingkat dewa. Harapan saya, sebuah nandar itu jangan memanipulasi kitab suci. Ya, jangan berbohong, tapi bertobat. Beritakan kabar kebenaran itu dengan sesungguhnya, supaya orang lain melihat kerajaan Allah. Ya, jangan kamu membawa orang ke neraka. Jadi kita melihat bagaimana peranan penting dari kata-kata Ibrani dan kata Yunani dalam bagian ini. Bapak Ibu, saya tertarik dengan bahasa Ibraninya kalau diterjemahkan secara harafiah. Wa yomer elau Yeshua anuki haderek weha emet weha hayim. Ya. Kalau diterjemahkan secara letterlek, kata Yesus kepadanya, akulah haderek sang jalan. Akulah weha emet sang kebenaran. Akulah weha hayim sang kehidupan. Ya. Kalimat itu menunjukkan bahwa ketiga kata itu bukan istilah, bukan konsep, ya, bukan definisi atau bukan rangkaian kata-kata, tetapi ketiga kata itu menunjuk kepada pribadi Yesus, adalah jalan, adalah kebenaran, adalah kehidupan. Ya. Saya baru bahas satu itu, belum membahas haderek, akulah jalan, hahayim, akulah kehidupan. Kalau ada kesempatan saya bahas ketiga kata ini bersamaan. Dan ini sangat luar biasa. Ya. Semoga pembahasan ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan para penentang atau nandar dan para ustadz bisa melihat hal ini sebagai kebenaran dan sadar memberitakan kebenaran itu dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Alef Tau. Tuhan Yesus memberkati.